Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fatima Ali, kelas 12 IPA 1 dari nomor absen 13. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi, tahun pelajaran 2021-2022. Pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini yaitu yang pertama pengertian evolusi, yang kedua teori evolusi, dan yang ketiga petunjuk evolusi. Kita akan masuk ke pengertian evolusi. Evolusi dalam biologi berarti proses pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun. Evolusi adalah perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Evolusi juga berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Evolusi menghasilkan perubahan bentuk menjadi lebih baik atau lebih kompleks. Teori evolusi masih dipertentangkan hingga saat ini. Banyak yang telah dikemukakan para ahli, tapi tampaknya belum ada satu teori pun yang dapat menjawab semua fakta dan fenomena tentang sejarah perkembangan makhluk di bumi. Sampai saat ini, bukti masih terus dikumpulkan dan dianalisis untuk dapat menjawab semua pertentangan seputar adaptasi, seleksi alam, ataupun proses evolusi. Teori evolusi berusaha memahami faktor yang mendorong terbentuknya berbagai makhluk hidup yang ada di bumi saat ini. Teori evolusi mempelajari bagaimana spesies baru dapat muncul dari berbagai spesies dalam jangka waktu tertentu. Banyak pendapat para ahli yang berusaha mengungkapkan pendapatnya mengenai teori evolusi. Yang pertama, Anaximander. Dia disebut sebagai evolusionis pertama yang mempercayai bahwa manusia berevolusi dari makhluk akuatik mirip ikan yang pindah ke darat. Yang kedua, Empedocles menyatakan bahwa kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuhan, kemudian berubah menjadi hewan. Menurutnya, makhluk hidup pertama memiliki bentuk seperti monster. Pemikirannya adalah bentuk dari seleksi alam yang merupakan mekanisme penting dalam evolusi. Yang ketiga adalah Erasmus Darwin menyatakan bahwa kehidupan itu berawal dari asal mula yang sama dan bahwa respons fungsional akan diwariskan kepada keturunannya. Yang keempat, Sir Charles Lyell yang berpendapat bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Pendapatnya bertentangan dengan pendapat kebanyakan yang menganggap bumi waktu itu masih berusia muda. Yang kelima, Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan. Yang keenam, George Cuvier menyatakan bahwa setiap masa diciptakan makhluk hidup yang berbeda. Selanjutnya kita akan masuk ke materi teori evolusi. Tokoh yang mengemukakan teori evolusi yaitu yang pertama Lamarck 1744 sampai 1829. Jean-Baptiste de Lamarck adalah seorang ahli biologi Prancis yang menjelaskan bahwa evolusi berdasarkan suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Teori ini disebut dengan teori Lamarckisme. Contoh klasik yang digunakan untuk menggambarkan teori ini adalah jerapah memiliki leher yang panjang dan kebiasaannya memakan daun dari pohon. Jerapah diduga memanjangkan lehernya untuk dapat mencapai pohon yang semakin tinggi. Hipotesis Lamarck diformulasikan sebelum era biologi modern. Saat itu, teori belum diperlukan satu abad lagi sehingga peran dari gen-gen dan kromosom diketahui. Jadi, tidaklah mengherankan bahwa suatu teori yang diajukan pada waktu itu tidak dapat dipertahankan dalam ilmu pengetahuan modern. Yang kedua adalah Charles Darwin 1809 sampai 1882. Charles Robert Darwin adalah seorang peminat ilmu alam dari Inggris. Pada tahun 1831, ia mengikuti pelayaran HMS untuk memetakan jalur pelayaran. Selama pelayaran, dia mengumpulkan fosil, batuan, dan mengamati berbagai makhluk hidup yang dia jumpai. Darwin menjumpai makhluk hidup yang menarik perhatiannya, terutama burung finch. Burung finch juga ditemukan di Inggris, tetapi burung finch Galapagos memiliki variasi bentuk paruh. Darwin menyadari bahwa struktur yang bervariasi ini terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan tertentu. Perbedaan struktur paruh bersesuaian dengan keanekaragaman sumber makanan yang tersedia. Darwin juga yakin bahwa burung finch tersebut berkerabat dekat. Menurut Darwin, burung finch yang ada di Galapagos terdiri atas 13 spesies yang berasal dari satu spesies burung finch dari Amerika Serikat yang bermigrasi ke Galapagos. Selain burung, Darwin juga mengamati keberadaan dua jenis kura-kura raksasa. Kedua jenis ini memiliki sedikit perbedaan morfologi yang disebabkan oleh perbedaan habitat. Darwin kemudian memperoleh ide tentang evolusi yang didasarkan atas pokok-pokok pikirannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, makhluk hidup bervariasi dan
Beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan. Tidak ada individu yang sama persis dalam suatu spesies kecuali kembar identik. Yang kedua adalah setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup mampu berkembang biak. Selain itu, jumlah individu yang dilahirkan lebih banyak daripada yang dapat bertahan hidup. Yang ketiga, kenyataan menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. Yang keempat, individu berkompetisi untuk memperoleh sumber daya agar mampu bertahan hidup. Yang kelima, sifat-sifat yang diwariskan milik beberapa individu membuat mereka dapat bertahan hidup dan bereproduksi pada keadaan hidup lingkungan tertentu. Dan yang keenam adalah akibat dari seleksi alam. Seleksi lingkungan tersebut hanya individu yang adaptif terhadap lingkungan yang dapat hidup dan mewariskan sifat adaptif tersebut. Seleksi alam akhirnya akan mengubah sifat dalam populasi, bahkan menghasilkan spesies baru. Satu hal yang mengganggu Darwin adalah evolusi seharusnya terjadi dalam waktu yang sangat lama, ratusan ribu hingga jutaan tahun. Padahal pendapat yang terkenal di kalangan geologi saat itu adalah bumi ini masih berusia 6.000 tahun. Dari tulisan Gill menyatakan bahwa bumi ini sudah sangat luas hingga memberikan waktu yang diperlukan bagi makhluk hidup untuk berevolusi. Darwin membuat kesimpulan berikut. Yang pertama, deretan fosil yang berada di batuan muda berbeda dengan deretan fosil yang ada pada batuan tua. Yang kedua, perbedaan itu disebabkan perubahan yang berangsur-angsur dan perlahan-lahan. Pada abad ke-18, Darwin melakukan pengamatan pada berbagai hewan dan tumbuhan yang menemukan kesamaan ide Malthus pada kehidupan hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup harus berjuang untuk bertahan hidup. Darwin menggunakan ide ini untuk menjelaskan teori evolusinya lebih lanjut. Dalam perjuangan untuk bertahan hidup, sifat yang mendukung pemiliknya akan mampu bertahan dan tetap ada, sedangkan sifat yang tidak mendukung akan hilang. Hal ini menghasilkan adaptasi, sebuah modifikasi evolusioner yang meningkatkan kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup dan berkembang biak di suatu lingkungan. Sebelum Darwin mempublikasikan idenya tentang evolusi secara luas, ia menerima karangan ilmiah dari Alfred Russel Wallace yang melakukan penelitian di Malaya. Tulisan Wallace itu sesuai dengan buah pikiran Darwin, sehingga mereka memutuskan untuk menerbitkan tulisan mereka bersama pada tahun 1858. Dengan berjalannya waktu, modifikasi dapat terakumulasi pada populasi yang terpisah secara geografis, sehingga menghasilkan spesies baru. Darwin memperkirakan burung finch Galapagos berevolusi dengan cara ini. Burung finch Galapagos berasal dari satu spesies di Amerika Selatan. Finch ini terisolasi di Kepulauan Galapagos hingga menghasilkan 13 spesies yang berbeda. Dalam pandangan Darwin, kelangsungan hidup memang harus diperjuangkan. Makhluk hidup membutuhkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memperjuangkan hidupnya, terjadi persaingan antar spesies maupun di dalam spesies itu sendiri. Perjuangan hidup semakin berat dengan adanya faktor bencana alam dan perubahan cuaca. Makhluk hidup yang menang akan bersaing dan tetap unggul, sedangkan yang kalah akan bermigrasi atau punah. Yang ketiga, August Weismann 1834-1914. August Weismann adalah ahli biologi berkebangsaan Jerman yang mencoba untuk menerapkan teori Darwin dari peristiwa genetika. Weismann berpendapat bahwa sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Dia membuktikan pendapatnya dengan mengawinkan 2 tikus yang dipotong ekornya. Hingga generasi ke-21, semua anak tikus yang dilahirkan dari keturunan kedua tikus tadi berekor panjang. Weismann pun menyimpulkan bahwa yang pertama, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generiknya, sehingga membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck tidak benar. Yang kedua, evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin. Evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor genetika. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu petunjuk evolusi. Bukti-bukti terjadinya evolusi. Yang pertama, variasi individu dalam satu keturunan. Di dunia tidak pernah dijumpai 2 individu yang identik. Anak kembar sekalipun pasti mempunyai suatu perbedaan. Perbedaan tersebut bisa jadi yaitu warna kulit, ukuran, berat, fisiologi, dan kebiasaan. Antara individu dalam satu spesies terdapat variasi. Faktor penyebab variasi adalah faktor dalam berupa gen dan faktor luar seperti makanan, keadaan, dan tanah, dan suhu. Variasi di dalam satu spesies dalam perkembangan berikutnya akan menurunkan keturunan yang berbeda. Jika keturunan yang berbeda variasinya menghuni daerah yang berbeda, akan menghasilkan varian yang berbeda pula. Adanya variasi pada tumbuhan dan hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk memperoleh bibit unggul. Campur tangan manusia menyebabkan variasi yang tidak unggul menjadi tidak berkembang, sedangkan yang variasi yang unggul berkembang lebih cepat dan jika dilakukan selama bertahun-tahun akan menghasilkan varian yang berbeda dengan moyangnya. Yang kedua adalah homologi organ tubuh.
Berbagai makhluk hidup yang kelihatannya sangat berbeda ternyata masih menunjukkan persamaan. Unsur persamaan yang dimiliki semua makhluk hidup adalah adanya protoplasma yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa molekul DNA dan RNA. Adanya unsur persamaan dapat dipakai untuk menentukan hubungan kekerabatan. Semakin banyak persamaan, semakin dekat hubungan kekerabatannya. Apabila diamati, struktur organ gerak bagian depan dari vertebrata ternyata masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Pada manusia untuk memegang, burung untuk terbang, kelelawar untuk terbang, dan pada kucing untuk berjalan dan memegang. Bentuk asal organ tersebut sama, tetapi fungsinya berbeda. Kebalikan dari homolog adalah analog, yaitu organ-organ yang fungsinya sama tanpa memperhatikan asalnya. Contohnya, sayap kupu-kupu analog dengan sayap burung karena keduanya berfungsi untuk terbang. Begitu pula pada sayap kelelawar, analog dengan sayap kupu-kupu karena keduanya berfungsi untuk terbang. Yang ketiga, perbandingan embriologi. Semua anggota vertebrata dalam perkembangan embrionya menunjukkan adanya persamaan. Persamaan perkembangan embrio dimulai dari tahap fertilisasi di ovum, kemudian berubah menjadi zigot, lalu zigot membelah menjadi 8 sel, lalu blastula dan gastrula. Setelah fase embrio, fase perkembangannya mengalami perbedaan. Adanya persamaan perkembangan pada semua golongan vertebrata menunjukkan adanya hubungan kekerabatan. Perkembangan individu mulai dari ovum dibuahi hingga individu tersebut mati disebut ontogeni. Jadi, perkembangan ontogeni makhluk hidup merupakan ulangan filogeni. Yang keempat, fosil. Informasi yang dapat diperoleh dari ahli antropologi dan paleontologi adalah dari fosil dan peninggalan masyarakat purba, memungkinkan para ilmuwan untuk mempersiapkan sebagai suatu bagan silsilah spesies manusia. Spesies manusia berkembang secara perlahan, baik dalam pengertian biologis maupun kultural. Kata fosil berasal dari bahasa Latin fossilis yang artinya menggali. Istilah fosil dapat diartikan sebagai sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah membatu. Ilmu yang mempelajari tentang fosil disebut paleontologi. Beberapa temuan para ahli yaitu yang pertama Australopithecus. Australopithecus memiliki kepurbaan berkisar antara 2-5 juta tahun pada zaman Pliocene. Fosil-fosilnya pertama kali ditemukan pada tahun 1924 di Afrika Selatan oleh Raymond Dart. Ada spesimen yaitu yang pertama, Australopithecus africanus yang berevolusi menjadi manusia berkaki dua dan menghabiskan waktunya di tanah. Dia memakai batu, tulang, dan kayu sebagai senjatanya. Yang kedua, Australopithecus robustus, hidup di Afrika Selatan. Dia lebih muda daripada Australopithecus africanus. Yang ketiga, Australopithecus boisei, terbesar antara keempat Australopithecus. Dia berbadan lebih kekar, berasal dari Afrika Timur. Ciri yang menonjol dari ini adalah gigi dan tulang rahang yang lebih kuat. Yang keempat, Australopithecus habilis adalah satu keturunan dengan Australopithecus purba yang ramping. Dia lebih tinggi dan inteligensinya dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua, Pithecanthropus. Pithecanthropus berumur antara 2-3 juta tahun. Di Jawa ada 3 jenis Pithecanthropus menurut tahap evolusinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pithecanthropus robustus yang ditemukan pertama di Perung, Mojokerto, Jawa Timur tahun 1936 oleh Cokrohandoyo yang berupa tengkorak anak berusia 6 tahun. Yang kedua, Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891. Dia mempunyai tungkai yang lebih modern tetapi otaknya primitif. Rongga otaknya hampir setengah dari Homo sapiens. Yang ketiga, Pithecanthropus solensi ditemukan oleh Oppenort di Ngandong, Blora, Jawa Tengah. Ini merupakan tipe pelarihan antara Pithecanthropus dan manusia yang muncul kemudian. Yang ketiga, Meganthropus paleojavanicus. Hingga kini posisinya masih menjadi pertanyaan karena hanya ada satu temuan sehingga memungkinkan masuk Pithecanthropus atau mungkin dia berdiri sendiri. Yang keempat, Homo neanderthalensis. Fosilnya banyak ditemukan di daratan Eropa dan Asia Barat dan tidak dijumpai di Indonesia. Manusia ini berada pada peradaban antara tahun 20.000 sampai 40.000 sebelum Masehi. Manusia Neanderthal merupakan makhluk yang ulet, tidak liar, mempunyai rongga otak yang hampir sama dengan manusia modern. Yang kelima, Homo sapiens. Homo sapiens di Indonesia dimulai dengan Homo sapiens awal yang disebut dengan Homo wajakensis. Fosil ini ditemukan di Desa Wajak, Jawa Timur pada tahun 1889 oleh Eugene Du Bois. Usianya kira-kira 40.000 tahun. Homo sapiens modern yang lebih maju dari kebudayaannya
Ia belajar bercocok tanam dan menjinakkan binatang. Dengan demikian, ia memperoleh kekuasaan atas lingkungannya dan kemudian mengembangkan peradabannya. Manusia modern di dunia dibedakan menjadi 5 ras pokok berdasarkan morfologinya. Yang pertama, Mongoloid, kulit kuning sampai coklat tua, contohnya Mongoloid Selatan dan Mongoloid Utara. Yang kedua, Kaukasid, kulit putih sampai coklat, contohnya Mediterranit, Nordit, dan Alpin. Yang ketiga, Negrit, kulit hitam atau coklat tua, contohnya Negrilo, Nilotit, Bantu, dan Negro Amerika. Yang keempat, Khoisanid, kulit coklat kemerahan sampai coklat tembaga, contoh Hottentot, Bushman. Yang kelima, Australomelanesid, kulitnya bervariasi kemerahan sampai coklat tua, contohnya Australia dan Melanesis. Polynesid, Micronesid, dan Melanesid. Awal manusia modern di Indonesia adalah ras Australomelanesid yang kemudian kawin dengan Mongoloid dan menghasilkan Proto-Melayu. Proto-Melayu kawin lagi dengan Mongoloid, lalu menghasilkan Indonesia Melayu. Berdasarkan penemuan fosil, manusia termasuk kelompok hominida yang digolongkan menurut pola gigi dan berbagai ciri-ciri anatomis yang merefleksikan postur tegak. Studi mengenai protein, DNA, dan struktur kromosom pada tingkat molekuler membuktikan adanya kesamaan antara primata dengan manusia. Dalam sistematika hewan, manusia dan kera termasuk dalam ordo atau bangsa yang sama, yaitu ordo primata. Perkembangan antara evolusi primata dimulai dari moyang yang berupa hewan mamalia pemakan serangga yang menurunkan peresmian yang hidup di zaman Paleosin. Hewan ini bertubuh kecil seperti curut, bermoncong dan berekor panjang. Mereka tangkas, cerdas, mempunyai organ penggenggam dengan 5 jari. Dari hasil perkembangan evolusi primata yang dimulai sejak 75 juta tahun yang lalu, diketahui hal-hal berikut. Yang pertama, hanya manusia yang menyimpang dari jalur evolusinya. Yang kedua, manusia hidup di atas tanah, sedangkan yang lain hidup di pohon. Yang ketiga, manusia berjalan tegak dengan 2 kaki, sedangkan yang lain dengan 4 kaki. Yang keempat adalah semua hewan yang termasuk ordo primata mempunyai persamaan, yaitu pertama mempunyai penglihatan ruang stereoskopis. Yang kedua, bidang pandang kedua mata terpadu. 3. Tangan digunakan untuk memegang. Semakin tinggi derajat evolusinya, semakin terampil penggunaan tangannya. Yang keempat, semakin tinggi perkembangan evolusinya, semakin besar pula volume otaknya, dan semakin luas pula permukaan otaknya. Berdasarkan petunjuk evolusinya, para ahli biologi memperkirakan sejarah evolusi invertebrata dan vertebrata. Evolusi invertebrata yang terdiri atas 30 filum dimulai dari nenek moyang berupa protista yang hidup di laut. Protista bercabang menjadi 3, yaitu filum Porifera, filum Nidaria, dan filum Platyhelminthes. Selanjutnya, filum Platyhelminthes bercabang-cabang lagi. Banyak ahli biologi berpendapat bahwa nenek moyang vertebrata adalah hewan yang cara miripnya makannya dengan mengambil suspens, mirip dengan Cephalochordata. Cephalochordata adalah subfilum dari Chordata invertebrata. Cephalochordata dan vertebrata kemungkinan berevolusi dari leluhur Chordata yang sama. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.